Si R bakal cerai ya guys. Ramalan gue bener ya. Tuh kan. Aduh gimana dong itu guys. Tuh. Ya jadi gue udah dapat info ya dari adalah petinggi gitu ya. Di balik kamera yang valid gitu loh. Ternyata kenapa cerai, yang laki ketahuan selingkuh. Terus yang laki ini kerjanya itu apa itu kalau 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 orang Jawa bilang serabutan ya. Nah, ada enggak gitu loh. Enggak jelas, enggak ada kerja tetap. Waktu dia kerja tetap juga gajinya UMR ke bawah itu. Jadi dia numpang sama istrinya supaya naik aja gitu. Ya jadi buat saran gue begini ya, buat kalian para cewek-cewek yang satu profesi, kalian kan udah tahu di dunia itu banyak banget gitu loh, banyak banget yang cerai, nah banyak banget yang nggak lancar ya. Intinya gini, kalian kalau lihat laki-laki lihat bibit-bibit bobotnya dulu, ya nggak? Ini orang emang si laki si R ini memang ganteng buat si cewek ya, buat si cewek sih ganteng, tapi kalau buat orang-orang kota di Jakarta sini itu masih, kalau bagi gue yang internasional ya kan, yang udah ke 11 negara, yang muka-muka begitu ya aura-aura tukang warung Aceh jualannya sama aja. Pernah aku ketemu di Kalibata pagi-pagi, hitam aslinya. Ya biasa aja sih. Ya gue kalau bukan teman gue ya gue sombong orangnya, karena nggak penting juga gitu. Kalau buat si cewek ya itu ganteng. Buat orang-orang kampung kayak kalian ya ganteng. Tapi buat orang-orang Jakarta, no, begitu mah masih muka kelas C, kelas D. Alah sombong banget lu Satria Mulia. Emang gantengnya kayak apa kalau di mata lu? Nah, kalau gue mengakuin orang ganteng tuh yang begini. Nah, yang begini. Yang terakui di dunia. Nah, itu baru. Atau wanita cantik itu kelas lu apa sih Satria Mulia? Segini. Yang terakui di dunia. Segini yang terakui di 17.000 media ternama Hollywood sana yang udah masuk talk show. Segini. Atau manisnya kayak gini, internasional. Kalau nggak segini ya lu biasa aja gitu. Itu kelas gue gitu. Karena gue kan udah ke 11 negara, tinggal di Jakarta juga 11 tahun. Semakin kota hidup seseorang, semakin jauh jalan seseorang, maka seleranya akan semakin tinggi. Ya, tapi kalau orang kampung iya sih. Jadi hati-hati ya buat cewek-cewek ya, besok-besok kalau ada cowok-cowok yang mau nikahi kalian mendadak, jangan lihat fisiknya. Takutnya pansos. Loh, ini siapa yang komen ini? Hah? Lu siapa ini cuy? Lu siapa nih bro? Kok nongol di sini? Kok ngerasa? Hah? Tuh kan? Aneh-aneh deh. Tuh, kok bawa-bawa hukum? Ya udah, lu laporin gue. Nanti gue tunggu ya surat panggilannya. Nanti gue klarifikasi ya. Ini gue dibilang ya. Ya, kalian semua nonton di sini ya. Kok lu bisa komen di sini? Apa ini masalahnya ini? Ini fitnah apa ini? Ini nggak tahu, gue nggak ngerti ini. Nama sepupu gue Ria. Nama sepupu nyokap gue Ria. Nama sepupu nenek gue Ria. Kok nongol di sini lu, cuy? Tuh kan. Kadang ya orang-orang ini ya nggak disentil, nggak disebut namanya ya, nggak digibahi. Tiba-tiba dia nongol tuh. Aduh bro, gue udah capek bro. Gue ini udah 15 kali urusan hukum. Masa harus 16 kali? Ya udah gak apa-apa. Kalau lu memang ngerasa, lu laporin. Nanti kalau misalnya tiba-tiba gue dipanggil, dapat surat panggilan, gue datang. Kantor polisi mana bro? Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Ya nanti kalau memang mau proses hukum ya udah lu laporin ya. Terus nanti kalau misalnya nanti gue dipanggil, ya udah paling gue bawa infotainment. Ini yang jadi pertanyaan gue, kenapa lu ngerasa? Hah? Kenapa lu ngerasa? Kenapa ini? Kenapa ini ngerasa? Emang gue nyindir lu? Ayo, gimana nih ceritanya nih?
Lalu mau ngajak gue ketemu ngapain? Mau ngajak syuting bareng? Mau ngajak casting bareng? Mau ngapain? Ini mau ngapain? Aku bingung ini ngajak ketemunya nih gimana nih? Ngapain gue ketemu? Orang tuh kalau ketemu gue harus bayar 2 miliar. Don't waste my energy, don't waste my time, don't waste my money. Ya, orang kalau mau ketemu gue bayar 2 miliar, gratisan gue ogah. Udah capek. No, undangan premier film aja ngundang gue sampai puluhan kali, gak datang gue. Males gue. Udah lewat gitu-gitu. Udah lewat. Bener. Acara-acara politik aja ngundang gue males. Karena gue gak mau terjun ke politik. Lalu pertanyaannya lu ngajak gue ketemu ngapain? Kan gue gak kenal lu. Iya. Kenapa lu ngerasa? Pertanyaan gue, kenapa lu ngerasa ini, Teguh? Tadinya gue udah males nih bikin video-video begini ya kan, bahas ini. Tapi karena tadi malam banget nih, gue baru nonton konten TikTok ada yang selesaiin gue. Jadi isi kontennya tuh tentang pertanyaan gue ke Ria Ricis. Intinya ada beberapa poin yang pengen banget gue debat, makanya gue bikinin video ini gitu. Dan dibahas kalian aja lah, toh juga udah viral. Ricisnya juga udah mention gue di Twitter, di TikTok. Jadi biar sekalian aja lah, biar clear. Toh juga kasus ini habis debat capres hilang. Aku nggak habis pikir ketika Mas Kemal Pahlevi bisa-bisanya ngomong kayak gini ke Mbak Ria Ricis. Mungkin maksudnya bercanda ya. Di video itu intinya adalah mbaknya ini heran dan bingung kenapa gue nge-tweet soal pertanyaan vlog perceraian Ria Ricis part 1 udah tayang belum. Intinya itu. Dan itu kayaknya perdebatan semua orang sekarang ya. Gitu ya. Itu kan viral sekali ya. Intinya ngebot soal ini mungkin bercandaan. Nih gue tegasin nih buat mbaknya dan juga buat netizen-netizen yang ini fans Ria Ricis ya, terutama nih ya, yang dari kemarin menyerang saya ya. Ini gue tegasin, itu tidak bercanda, itu satu, itu bukan bercandaan, itu pertanyaan. Dan pertanyaan itu hanya bisa gue lemparkan ke seorang Ria Ricis. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kita sama-sama tahu dan ini fakta. Cuma Ria Ricis, nggak tahu deh, mungkin cuma Ria Ricis mungkin ya. Tapi ini fakta. Ria Ricis itu behaviornya adalah mengupload semua kehidupan personalnya dia ke YouTube, ke sosial media. Nikah, pacaran, ijab kabul, akikah, suaminya masuk rumah sakit, masuk IGD, bokapnya, soal bokapnya yang ya kita sama-sama tahu lah gitu. Semuanya honeymoon dia upload semua. Bahkan ziarah kubur dia upload berpart-part. Ziarah kubur loh. Nggak, gue tanya deh, siapa dari kalian yang ziarah kubur kepikiran bikin konten gitu? Ziarah kubur. Kita mah kalau ziarah kubur udah mengingat kematian aja udah. Tapi ini bisa loh kayak, hari ini kita mau ziarah kubur loh. Oh iya ya gitu ya. Ya bawa kamera ya, kita ngonten di sana. Ada orang begitu kepikiran begitu? Nggak ada. Ya cuma dia Ricis doang udah itu. Jadi ya patokan gue ya, Ricis tuh ngonten limitnya udah segitu loh. Sampai kayak ziarah kubur aja udah dikontenin apa segala macem. Itu tuh limitnya udah segitu gitu. Makanya gue berani nanyain itu. Dan itu pertanyaan kan. Itu pertanyaan, bukan statement, bukan nggak ada unsur bercanda, nggak ada, itu pertanyaan. Kalau ada, ya gue mau nonton, siapa tahu itu jadi pembelajaran gue supaya itu nggak tertimpa di rumah tangga gue. Mungkin di situ ada video soal perceraian ternyata ribet, biayanya berapa segala macam. Mungkin di vlog itu jadi edukasi gitu, jadi edukatif. Makanya gue mau nonton. Tapi kalau nggak ada mah ya udah gitu, nggak ada maksud apa-apa, itu cuma nanya. Itu satu. Yang kedua, di video itu mbaknya bilang bahwa sebenarnya kayaknya karya Ricis ini nggak ada maksud apa-apa sih, cuma pengen mengabadikan momen aja gitu. Ya memang kita tahu ya kalau Kak Ria Ricis ini kan influencer, YouTuber juga. Jadi itu apa-apa dikontenin, diposting. Aku yakin kok di sini Mbak Ricis ini nggak ada maksud apa-apa, cuma membagikan gitu loh tiap momen yang dia alami. Nah, nggak ada maksud apa-apa, ini harus di bold nih Mbak. Ini mohon maaf banget Mbak, ini harus di bold. Nggak ada maksud apa-apa itu, bener mengabadikan momen dan nggak ada maksud apa-apa ketika AdSense tidak nyala. Kalau AdSense-nya nyala, itu bukan cuma, itu nggak ada, bukan, nggak ada maksud apa-apa, enggak. Kalau AdSense-nya nyala, itu ada apa-apa Mbak. Jatuhnya adalah itu bisnis, karena ada profit, karena ada keuntungan dari video itu. Ini Ria Ricis ini jenius Mbak, dia itu pebisnis, bener dah. Itu konten, emang ya ini mah bisnis bergedok personal life ini mah.
gitu. Ini jenius ini anak ini mah, Ricis ini jenius gitu. Dia bisa tuh, oh dia tahu kalau upload keluarga yang bagaimana, kalau ziarah kubur ini viewersnya banyak, dia tahu, dia bisnis gitu. Dan itu tuh ada profit, ada keuntungan. Dia nyalain AdSense, berarti ada duit masuk ke dia gitu. Oke, mengabadikan momen. Teman saya juga banyak, teman gue juga banyak yang mengabadikan momen sama anaknya, sama keluarganya. Tapi ya udah diabadikan aja, direkam, diupload ke Instagram. Ini kan diupload ke YouTube, AdSense-nya nyala. Jadi kalau di bold, ini mah nggak ada maksud apa-apa. Ini mah cuma mengabadikan momen. Kalau ada AdSense-nya itu ada apa-apa, itu berarti artinya itu bisnis, udah bisnis. Tapi ya udahlah. Toh gue bikin video ini juga kalian tetap serang saya. Toh gue bikin video ini juga tidak mengubah perspektif kalian kalau saya tidak punya empati. Jadi ya udahlah, gue sekalianin aja bikin video ini. Dan intinya sehat-sehat terus aja buat mbaknya, sehat-sehat terus buat Ria Ricis. Semoga Ria Ricis dan mbaknya itu makin sukses. Ya itu aja lah, pokoknya lah. Peace. Jangan peace, ini jadi 02 ya. Jadi gimana dong? Peace. Peace. Ini juga amin nih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.